Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai VLAN ya. VLAN itu apa ya? VLAN itu merupakan sebuah virtual jaringan ya, di mana nanti kita akan membuat skema jaringan yang berbeda, tetapi dalam switch yang sama. Nah, misalkan di dalam switch itu ada 8 port atau 10 port, 12 port gitu ya. Misalkan 10 port ya. Nanti di port 1 sampai 5 itu kita buat jaringannya sama, kemudian di port 6 sampai 10 itu jaringannya sama, tetapi jaringan 1 sampai 5 itu berbeda dengan port jaringan yang ada di port 6 sampai 10 ya. Oke, biar tidak bingung, kita nanti simulasikan dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Oke. Yang pertama kita buka dulu aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kemudian kita siapkan komputernya ya. Misalkan ada satu, ini kita hapus dulu biar nanti urutannya mulai dari satu ya. Nah, ini PC 1, kemudian PC 2, PC 3. Kita cukup menggunakan 3 PC di satu jaringan, kemudian 3 PC di jaringan yang lainnya ya. Oke. Nanti kita akan menggunakan switch yang memiliki 10 port ya. Misalkan di sini kita pilih network device, pilih yang switch, terus pilih yang bisa menggunakan PT switch atau PTMT ya. Kalau kita menggunakan PTMT berarti portnya itu masih kosongan. Nah, kan ini belum ada portnya ya, masih kosongan. Nanti kita akan tambahkan portnya ya. Kita matikan dulu switchnya. Ya, untuk menambahkan port itu kita matikan dulu switchnya ini. Nah, kemudian kita pilih yang ini PT switch NM 1 CFE ini ya. Kita klik, kemudian kita tarik ke sini ya. Ini sudah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 port ya. Kemudian kita jangan lupa ini kita nyalakan ya. Kita nyalakan. Terus kita hubungkan PC ini ke switch ya. Menggunakan kabel straight. Menggunakan kabel straight ya. Kita klik. Kita pilih yang ini. Mulai dari, karena di switch port switch itu dimulai dari 0 ya, maka ini ada 0 per 1, 1 per 1 sampai 9 per 1 ya. Oke, kita pilih yang ini 0 per 1 ya. Kemudian PC 2 ini, PC 3, kemudian yang PC 4 ini dimulai dari 5 ya. 6, ini berarti 7. Oke, sekarang kita beri label ya biar nanti gak bingung ya. Ini FA01. Ini, atau bisa kita beri IP-nya langsung saja ya. Config, kemudian masuk ke ini. Kita beri IP-nya 192.168 1 titik, mulai dari 1.1 nggak apa-apa. Kemudian di sini berarti 192.168 1.2 ya. Kemudian di sini berarti 1.3 ya, nanti 192.168 1.3. Oke, kemudian di sini kita beri IP-nya mulai dari 192.168 1.1.6. Dan di sini berarti 1.7 ya.
1.7. Kemudian ini 1.8 ya. 92.08 1.8. Oke, selanjutnya kita beri label ya. Tadi di sini menggunakan IP 192.168.1.1 ya. Kemudian di sini 92.168.1.2. Di sini 192.168.1.3. Di sini tadi mulai 1.6 ya. 92.168.1.7, 92.168.1.8 slash 24 ya. Grafiknya 24 ya, karena kita tadi menggunakan kelas C dengan subnet masknya itu 255.255.255.0 ya. Oke, untuk selanjutnya kita coba ping dari PC1 ke PC yang lainnya ya. Sekarang kita masuk ke command prompt, kemudian gunakan perintah ping ya. Ping 192.168.1.2. Oh, salah ketiknya. Ping 192.168.1.2 begini ya. Tadi itu salah ketik ya teman-teman, 102 tadi. Nah, ini sudah benar ya. Kemudian kita coba 1.3. Nah, ini juga sudah terhubung ke PC3 ya. Kemudian kita coba 1.6. Nah, ini juga sudah terhubung ke PC4. Kemudian kita coba ke PC5 dan 6. 1.7 sama 1.8. Oke, jadi semua komputer itu sudah saling terhubung. Kemudian kita nanti akan membuat skema jaringan dengan VLAN ya. Ini nanti dalam satu jaringan, ini juga dalam satu jaringan. Jadi nanti kalau sudah diterapkan VLAN, yang bagian sini itu tidak akan bisa terhubung ke bagian ini ya. Oke, sekarang kita coba konfigurasi VLAN. Untuk konfigurasi VLAN itu di switch-nya ya, kita klik switch, kemudian ada CLI. CLI itu command line interface. Oke, yang pertama kita enable dulu. Enable. Kemudian kita cek apakah ada VLAN atau belum. Kita gunakan perintah show VLAN. Nah, ini merupakan tabel VLAN. Ya, ini masih belum ada ya. Oke. Selanjutnya kita mau coba konfigurasi VLAN. Oh, sebelum itu saya jelaskan manfaat dari VLAN ya. Manfaat dari VLAN itu biar pengguna itu tidak dapat mengakses pada jaringan tertentu. Misalkan dari ruangan A itu tidak bisa mengakses ke ruangan B, misalkan dalam satu suite ya. Jadi bisa meminimalisir itu untuk membatasi pokoknya ya. Oke. Kemudian kita akan konfigurasi VLAN ya. Untuk konfigurasinya kita ketikkan conf ya, conf, atau bisa menggunakan configure. Ini sama saja ya, tapi lebih singkatnya itu pakai conf. Oke, ini sudah masuk ke config. Kemudian kita mau membuat VLAN. Nah, misalkan saya mau membuat VLAN itu VLAN 10. Kenapa mulai dari 10 ya? Karena kalau dari satu tadi itu merupakan defaultnya ya. Ini ada VLAN 1 itu defaultnya. Saya mulai dari 10 ya, VLAN 10. Kemudian kita beri namanya ya, nama dengan menggunakan perintah name, kemudian misalkan lab
TKJ begini ya. Oke, setelah itu kita konfigurasi portnya. Port yang digunakan tadi berapa saja? Kalau tadi kan dimulai dari sini ya. Nah, port yang digunakan itu FA 0/1. Di sini ada FA 1/1. Ini ada FA 2/1 ya. Oke. Jadi kita fokus di sebelah kiri dulu ya. Jadi mulai dari interface berapa tadi? F. Kalau tadi kan keterangannya FA 0/1 ya, tapi di sini kita tulis dengan F langsung 0/1 begini ya. Kemudian kita ketikkan switch port ya, switch port akses VLAN berapa? VLAN 10 ya. VLAN 10. Oke, kita enter. Nah, selanjutnya F 1/1 ya. Interface F 1/1. Kita gunakan switch port akses VLAN 10 juga. Jadi maksudnya itu port 01 sama 1/1 itu bisa itu dalam satu jaringan VLAN 10 ya. Kemudian ini 2/1 ya. Ini 2/1. Kemudian kita support VLAN 10. Oke. Terus misalkan dari F berapa berarti? 3 ini kan belum digunakan ya. 3/1 ini kan belum digunakan, nggak apa, kita konfigurasi juga. Kemudian sama 4 ini kan juga belum digunakan. Oke, setelah itu kita exit dulu ya. Nanti kita akan membuat VLAN baru. Kita buat VLAN untuk tadi kan VLAN 10, sekarang VLAN 20. Kemudian name-nya itu misalkan lab RPL. Oke, selanjutnya setelah itu kita cek interface-nya ya. Di sini tadi interface-nya 51 ya. Di sini berarti 61. Oh ya, ini misalnya 1, ini 71. Oke. Berarti di sini interface F 5/1. Kemudian VLAN ini 20 ya. Tadi kan switch port akses VLAN-nya 10, sekarang kita menggunakan VLAN yang 20. Setelah 51 berarti 61 sama VLAN 20, kemudian 71. Oke, ini VLAN 20. 8 juga ya, nggak apa-apa, kita konfigurasi juga. Ini 8 ya. Oke, setelah itu terakhir 9 ya. Oke, kalau sudah kita exit dulu ya. Setelah kita exit, kemudian kita lihat lagi apakah sudah berhasil atau belum konfigurasinya ya. Kita bisa mengetikkan perintah show VLAN. Nah, di sini sudah ada ini ya, 10 sama 20 ini ya. Tadi kan belum ada ya, di awal tadi kan mana tadi? Oh, sudah hilang ya. Oh, ini kan tadi 1 terus 1002 1003. Sekarang setelah dikonfigurasi itu ada 10 sama 20. Oke, setelah itu kita coba ping ya, atau cek apakah masih terhubung atau sudah tidak ya. Berarti kita coba ping dari 1.2 ya. Nah, masih terhubung. PC1 kan IP-nya 1.1, PC2 1.2 itu masih terhubung. Kemudian kita coba ke PC3, IP-nya 1.3 ya, masih terhubung. Oke, kemudian kita coba ping dari PC1 ke PC4 ya. IP PC4 itu 1.6. Nah, biasanya kalau lama begini tuh sudah
tidak terhubung atau muncul request timeout atau biasa dikenal dengan RTO. Nah, ini tandanya konfigurasi VLAN kita itu sudah berhasil karena dari PC1 sudah tidak bisa terhubung ke PC yang di sebelah kanan ini ya. Misalkan coba lagi ya, kita coba hubungkan ke PC 5, IP-nya 1.7. Nah, sama. Kemudian kita coba ke PC 6, IP-nya kan 1.8. Nah, sama juga tidak bisa terhubung atau menampilkan RTO. Sekarang kita coba dari PC ini ya, PC 6 ya. Kita coba ping ke 192.168 ke PC 4 ya. 1.6. Nah, terhubung. Dan kita coba ke PC 5. Itu IP-nya 1.7. Nah, terhubung. Sekarang kita coba ngeping ke sini ya. 1.1 misalkan. Nah, tidak bisa. Ini berarti konfigurasi VLAN-nya sudah berhasil. Gitu ya, teman-teman. Jadi nanti misalkan kita mau menambahkan PC baru di sini. Kalau di sini kan mulai dari port berapa tadi? 0 ya. 0/1. Ini portnya 0/1 ya. Kalau kita mau menambahkan PC baru di sini, ini kan ada informasi ya. Fast Ethernet 3/1 itu kan masih down, Fast Ethernet 4/1 itu kan masih down juga. Itu karena masih belum digunakan. Nanti misalkan kita mau menambahkan ini ya, komputer atau PC di sini, kita hubungkan ke salah ini. Kita hubungkan ke port yang kalau 3 sama 4 ini kan tadi kita konfigurasi ke VLAN 10. Kalau 8 sama 9 kita konfigurasi VLAN 20. Nah, kalau kita hubungkan ke 3 atau 4 nanti akan terhubung ke sini. Ini akan bisa terhubung. Tapi kalau kita hubungkan ke sini nanti bisa terhubungnya ke sini. Ya. Kita coba ke ini ya, 3 ya. Oke, selanjutnya kita konfigurasi IP-nya. Misalkan 192.168.1.50 misalkan ya. Oke, setelah itu kita coba ping 92.168.1.1. Apakah bisa terhubung? Nah, RTO. Kenapa RTO? Nah, kenapa RTO? Karena PC ini itu masih baru dikonfigurasi, jadi perlu waktu dulu. Kita coba ping lagi ya. Nah, sudah langsung cepet ya. Setelah itu kita coba ke 1.2. Nah, sudah terhubung juga. Kalau kita coba ping ke sini, nanti tidak akan terhubung. Karena ini sudah masuk ke VLAN 10 ya. Kalau kita coba ping 1.6, hasilnya akan RTO atau tidak terhubung. Jadi begitu ya teman-teman untuk konfigurasinya. Mungkin itu dulu untuk belajar mengenai konfigurasi VLAN di Cisco Packet Tracer. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.